kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia baru-baru ini kembali menarik perhatian media di seluruh dunia. Tapi jika sebelumnya Garuda menarik perhatian karena prestasinya, kali ini justru lain ceritanya. Indonesia tampak disindir negara-negara lain yang menilai langkah Erick Thohir terlalu riskan. PSSI dinilai telah melakukan banyak perubahan yang bukannya kelihatan menarik, namun malah kelihatan melawak di hadapan mereka. Mulai dari negara-negara ASEAN, sampai dengan yang berada di Eropa sana, semuanya kompak menyindir Indonesia. Indonesia dinilai telah menghilangkan ciri dari timnas itu sendiri, sehingga pasukan Garuda bahkan tak layak lagi untuk disebut timnas Indonesia. Salah satu media asal Inggris bahkan berani mengejek dengan menyuruh timnas untuk berganti nama saja. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa banyak negara-negara lain mengejek Indonesia? Sebelum kita mulai membahasnya, Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Semuanya bermula ketika putusan PSSI tentang Sintayong yang diresmikan. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi dipecat tanpa adanya alasan yang jelas. Pemecatan itu pun menjadi permulaan yang cukup kuat untuk membuat supporter Garuda retak dan hampir terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu adalah yang membela STY dan yang lain adalah yang mendukung pemecatan itu. Namun di tengah perdebatan panas yang sedang terjadi, tiba-tiba muncul satu nama yang semakin membuat gempar. Patrick Kluivert tiba-tiba muncul dari antah berantah dan diperkenalkan PSSI sebagai pelatih yang baru. Publik pun lantas semakin histeris. Para fans berbondong-bondong mencari track record perjalanan karir pelatih yang satu ini. Setelah semuanya terungkap, fans kemudian beramai-ramai menolak kehadirannya. #CluivertOut sempat bercacaran kala itu. Kluivert dinilai terlalu lemah sebagai pelatih sebab track recordnya yang terlalu buruk. Patrick Kluivert hanya pernah menangani tim nasional sekali saja. Dan itu pun sepertinya tidak berakhir dengan baik. Timnas Kurakau bahkan berani menyebutnya sebagai pelatih yang payah. Keputusan PSSI kali ini dinilai sangat riskan. Beberapa media luar negeri bahkan sudah mulai menyebutnya sebagai kesalahan. Salah satu yang paling gencar mengkritik tentunya adalah negara tetangga kita yang berbagi zona Asia di Piala Dunia. Lewat unggahannya di X, Andrew McVitie sebagai pandit Australia mengutarakan kekecewaannya. Langkah yang agak mengecewakan dari Indonesia. Saya tidak menganggap Kluivert sebagai manajer yang kredibel. Sepertinya PSSI hanya memilih pelatih asal Belanda untuk menarik pemain Belanda yang memenuhi syarat untuk bermain di Indonesia. Penunjukan yang aneh, ujarnya. Menurut Andrew, PSSI telah membuat keanehan dengan merekrut pelatih yang satu ini. Mengingat track recordnya yang kurang meyakinkan, Andrew menduga bahwa PSSI hanya asal memilih pelatih Belanda saja. Tidak berhenti pada penunjukan kontroversial Patrick Kluivert, PSSI rupanya masih menganggap dirinya benar. Keluar di berbagai acara, PSSI memberikan banyak klarifikasinya. Menurut PSSI, Indonesia kini tengah berada di jalur yang tepat dan kini akan terus berlanjut sampai ke Piala Dunia nanti. Namun PSSI juga menyatakan bahwa target mereka bukanlah Piala Dunia 2026, melainkan 2030. Indonesia direncanakan akan dibangun sedemikian rupa dengan skuad bertabur bintang demi mempersiapkan masa depan itu. Bintang yang dimaksud di sini tidak lain adalah pemain-pemain diaspora yang punya pengalaman kelas dunia. Semenjak kedatangan Patrick Kluivert, PSSI memang tampaknya akan semakin gencar dalam berburu para diaspora. Patrick Kluivert yang notabene adalah orang Belanda tentunya diharapkan akan mempermudah PSSI dalam membujuk pemain-pemain baru. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Menurut Arya, Indonesia butuh sosok pemimpin yang punya kesamaan dengan pemain diaspora, sehingga dia akan dihormati. Jadi harus ada leadership di sana, maka dicarilah pelatih yang punya leadership. Yang pemain-pemain diaspora kita sangat hormat terhadapnya, sehingga apa yang akan disebutkan itu diikuti oleh mereka.
Ujar Arya Sinulinga di Sekretariat PSSI Pers GBK Arena, Jakarta, Selasa 7 Januari 2025. Selain itu, Arya juga mengungkapkan bahwa Kluivert nantinya akan membantu Erick dalam melobi pemain-pemain baru. Selama ini kita tahu Pak Erick Thohir yang melobi kemana-mana. Kami juga butuh support dan head coach yang sanggup melobi kemana-mana. Jadi yang selama ini pemain susah kami dapat, mudah-mudahan bisa jalan, tambahnya. Melihat kemajuan Indonesia di bidang naturalisasi, banyak negara yang justru malah menyayangkan aksi ini. Indonesia dinilai sudah berlebihan dalam hal naturalisasi sampai-sampai mereka lupa dengan potensi pemain lokalnya. Naturalisasi sah-sah saja untuk dilakukan, namun semuanya tentunya harus berada dalam takaran yang seimbang. Begitulah kira-kira pemikiran mereka. Beberapa media asal luar negeri bahkan sampai ada yang berani membuat lelucon tentang ini. Mereka menganggap Indonesia telah melakukan kesalahan besar semenjak merekrut Patrick Kluivert. Indonesia dinilai telah menghilangkan esensi dari timnas itu sendiri. Sehingga media asal Inggris berani menyarankan untuk mengganti nama saja jadi Hindia Belanda. Dalam artikelnya yang berjudul Masa Depan Adalah Orange, The Guardian menyebutkan bahwa pada tahun 1938, Indonesia dengan nama Hindia Belanda pernah maju ke Piala Dunia. Mengingat Indonesia kini juga diperkuat dengan pemain diaspora belasaran Belanda, mereka dengan berani meledek Garuda agar kembali mengenakan nama Hindia Belanda saja. Pada tahun 1938, Indonesia dengan kapten berkacamata Ahmad Nawir maju ke Piala Dunia sebagai Hindia Belanda dan kata Belanda mungkin sebaiknya dimasukkan kembali ke dalam judul, mengingat semua yang telah terjadi dengan tim sepak bola putra mereka pada abad ini. Tulis di Guardian pada 14 Januari. Tak kalah, mereka juga ingin mencantumkan penghinaan dari negara-negara lain seperti Vietnam. The Guardian mengungkapkan bahwa sebelum laga dimulai melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia Maret lalu, mereka sempat mengejek Garuda. Terkadang kami saling mengejek, tidak tahu apakah kami bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Ujar gelandang Vietnam, Do Duiman, dikutip dari The Guardian. Meski memandang rendah negara tetangga sendiri, Vietnam pada akhirnya berhasil ditumbangkan kala itu. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia telah sampai di round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meskipun disertai dengan ejakan yang kurang mengenakan, The Guardian sebenarnya hanya ingin mengkritik PSSI. Seperti halnya media-media lain, The Guardian juga ingin angkat bicara soal isu yang tengah ramai belakangan ini. Apalagi kalau bukan Patrick Kluivert. Perekrutannya sejak awal memang sudah menuai banyak kontroversi bahkan sampai ke Eropa sana. Banyak media yang menyayangkan keputusan ini. Ada yang bahkan menyebut Patrick Kluivert dan Sintayong itu bagaikan kapak dan tongkat. Indonesia punya potensi yang luar biasa dan merekrut Kluivert adalah tindakan yang dinilai kurang bijaksana. Selain kurangnya pengalaman, tindakan ini juga hanya didukung dengan motif menambah pemain naturalisasi. Seperti yang kita ketahui, dampak dari naturalisasi berlebihan adalah hilangnya jati diri timnas itu sendiri. Pemain lokal akan kesulitan berkembang dan Indonesia akan jadi ketergantungan dengan pemain keturunan. Ini tentunya bukan hal yang baik jika kita memikirkan tentang masa depan dan bukan hanya Piala Dunia saja. Indonesia harusnya adalah tim yang kompetitif, menggunakan diaspora seperlunya dan tidak berlebihan. Naturalisasi sebenarnya sah-sah saja, namun jika dilakukan dengan berlebihan, tentunya bahkan hal terbaik sekalipun akan menjadi buruk. Tapi terlepas dari semua itu, PSSI sepertinya akan tetap melanjutkan rencananya. Erick Thohir dan Patrick Kluivert akan semakin gencar dalam perburuannya, memperkuat Garuda dengan pasukan diaspora. Demikianlah Football Lovers pembahasan singkat mengenai Indonesia yang kembali menyita perhatian dunia. Jika dulu kita menyita perhatian dengan prestasi, kini kita justru melakukannya dengan hal ini. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah langkah PSSI sebenarnya sudah tepat dengan menambah diaspora sebanyak-banyaknya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.